Hai, saya Fris dan ini adalah cerita pribadi saya tentang 10 hari di Wisma Atlet Jakabaring Palembang. Sebelum memulai video, saya mau disclaimer terlebih dahulu nih, bahwa ini bukan video edukasi atau sejenisnya. Di dalam video ini juga saya nggak akan membahas ilmu yang daging banget, karena ini memang pure cerita pengalaman pribadi saya selama 10 hari di Wisma Atlet Palembang. Mungkin ceritanya akan sedikit membosankan ya. Jadi kalau sekarang kalian udah merasa bosan nih, bisa di skip aja. Tapi kalau kalian tetap mau denger ceritanya, ya selamat menyaksikan. Wisma Atlet Jakabaring Palembang adalah wisma olahraga yang terletak di kawasan Jakabaring, Kota Palembang. Mendengar kata Wisma Atlet, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran kalian adalah atlet atau event olahraga. Tapi teman-teman, percayalah, apa yang akan saya bahas pada video ini itu sangat jauh dari hal tersebut. Karena saya ke Wisma Atlet itu bukan sebagai atlet, tapi sebagai pasien. Teman-teman perlu tahu nih, semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Wisma Atlet di Jakarta difungsikan sebagai rumah sakit COVID-19. Begitupun dengan Wisma Atlet yang ada di Jakabaring, Palembang. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah ketersediaan kamar untuk isolasi pasien yang terpapar COVID-19 dengan gejala ringan. Yap, jadi pada tanggal 23 Agustus 2021 saya melakukan tes PCR di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan. Setelah hasilnya dirilis, ternyata hasilnya positif coy, dengan gejala yang ringan. Karena pada saat itu saya juga merasa bahwa indera penciuman saya ini masih normal ya. Kemudian indera perasa seperti lidah juga masih berfungsi. Saturasi oksigen masih di atas 95 dan kondisi tubuh pun tidak menunjukkan tanda-tanda. Hanya saja ketika saya tahu hasilnya positif, saya jadi overthinking cuy. Pikiran udah kemana-mana karena ya apalagi tentu khawatir kalau orang rumah itu tahu pasti bakal panik, ya kan? Tapi pada akhirnya saya mendapatkan rekomendasi untuk melakukan isolasi di Wisma Atlet Jakabaring nih cuy. Jadi ya langsung caw aja ke sana. Nah, saat saya tiba di Wisma Atlet nih, saya langsung disambut sama staf yang udah ada di sana. Mereka pakai APD yang lengkap dan saya langsung diarahkan untuk mengisi form administrasi sebelum menempati kamar isolasi. Tidak lupa juga saya sampaikan keluhan-keluhan yang saya rasakan kepada perawat di sana dan nanti akan diberikan obat sesuai dengan keluhan yang saya rasakan. Terus terang saja, untuk pelayanan di sana, first impression bagi saya itu cukup bagus. Karena memang pelayanannya bagus. Singkat cerita nih, saya udah dapat kamar isolasi dan menurut saya kamarnya cukup nyaman. Satu ruangan itu terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi, 1 balkon. Sayangnya di sana nggak ada TV teman-teman. Jadi pastikan nih kalau teman-teman mau ke sana, pastikan teman-teman udah punya paket internet yang banyak supaya bisa gampang untuk push rank dan nonton YouTube. Untuk keseharian di sana itu nggak terlalu banyak aktivitas di luar ya, karena memang nggak boleh beraktivitas di luar tower. Jadi aktivitas sehari-hari di sana itu cek tensi, terus cek body temperatur, sama saturasi oksigen. Itu rutin setiap jam 7 pagi. Kemudian makan 3 kali sehari, minum obat sesuai anjuran dokter. Dan kalau teman-teman punya keluhan nih, misalkan mual, apapun itu bisa disampaikan di grup WhatsApp. Jadi kami ada grup WhatsApp-nya di Tower 8. Nanti akan direspon oleh perawat dan dokter. Terus boleh dikunjungi apa enggak? Enggak boleh. Sebenarnya itu sih yang nyesek. Tapi untuk pembelian makanan dan pengiriman paket itu masih bisa dilakukan dengan catatan tidak boleh melakukan pembayaran dengan uang tunai. Pembayaran dilakukan menggunakan e-money.
Nah, jadi nanti paketnya akan diantar ke lobi. Kalau udah sampai, pengantarnya bisa hubungi kalian atau nanti dari staff di sana bisa menghubungi kalian. Kalian turun dan tinggal ambil paketnya. Simple. Oh iya, di Rumah Sehat Wisma Atlet ini juga ada ambulan nih yang standby untuk keadaan-keadaan emergensi. Karena kita juga nggak pernah tahu nih kondisi kita besok tuh seperti apa. Apakah kita besok butuh dirujuk ke rumah sakit? Kan kita nggak pernah tahu. Terus terang aja selama 10 hari di sana lebih banyak beraktivitas di dalam kamar. Kecuali kalau cuaca pagi itu cerah, saya turun ke balkon untuk berjemur dari jam 8 sampai jam 9. Atau turun ke bawah mungkin sekedar ngambil paketan ya. Karena memang aktivitas di luar tower itu nggak boleh. Kalau aktivitas sehari-hari saya, ya bangun tidur, beres-beres kamar, makan. Nah, makannya di sana itu 3 kali sehari, teman-teman. Kita dapat nasi kotak, isinya itu nasi, lauk, sayur, terus kerupuk sama potongan buah. Ada lagi roti. Makan diantar setiap jam 7, terus jam 12 siang sama jam 5 sore. Khusus untuk makanan pagi, jam 7 itu kita nggak dapat potongan buah. Itu aja sih. Terus kalau habis makan, cuaca cerah, kita turun ke balkon, teman-teman. Kita berjemur di sana sama kawan-kawan yang lain dari jam 8 sampai jam 9. Habis itu ya udah balik lagi ke kamar masing-masing, mainan HP, nonton. Tapi kalau saya ya mainan HP, nonton sama coret-coret jendela. Tapi ini coret-coret jendela bukan vandalisme, teman-teman, karena saya menggunakan spidol yang bukan permanen. Jadi bisa dihapus. Ya, sekedar iseng-iseng lah biar otak saya ini nggak kaku-kaku banget gitu. Apa yang dirasakan selama positif COVID-19? Alhamdulillah nggak ada gejala yang serius. Pas ditanya dokter apa yang dirasakan saat ini, saya jawab gatal-gatal ya di tenggorokan, ya saya sampaikan aja. Hanya saja saya sempat kaget ketika tahu hasil tes antigen saya itu positif. Ya, saya masih coba untuk berpikiran positif waktu itu sampai hasil tes PCR-nya itu keluar. Nah, ketika hasil tes PCR ini keluar positif, ya pikiran saya makin kacau kemana-mana gitu. Padahal saya udah mencoba untuk berpositif thinking. Karena saya memang merasa nggak ada gejala apapun. Ternyata hasilnya positif. Tapi mau gimana lagi kan? Saya benar-benar stres waktu itu. Tapi tetap harus menerima keadaan. Ya, yaudah. Jujur saja, pada saat itu saya cukup terpukul, teman-teman. Karena saya menganggap bahwa ini akan menjadi suatu aib. Tapi ternyata saya salah. Setiap hari keluarga dan teman-teman selalu memberikan dukungan moral kepada saya. Nah, untuk itu selama di Wisma Atlet, saya terus mengikuti apa kata dokter, meminum obat sesuai anjuran, dan terus mencoba untuk berpikir positif melawan COVID ini sehingga cepat sembuh. Dan akhirnya setelah 10 hari menjalani isolasi dan telah dilakukan tes PCR yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2021, hasilnya negatif. Jujur teman-teman, setelah saya melakukan renungan di dalam kamar isolasi, saya ini masih termasuk orang yang beruntung karena banyak kejadian mereka yang positif COVID-19, ada yang harus dirawat di ICU. Ada mereka yang harus dibantu oksigen sehingga dimasukkan selang ke hidungnya. Ada mereka yang kehilangan penciumannya, sakit. Bahkan ada juga mereka yang sampai kehilangan nyawa. Dan sampai hari ini kasus-kasus seperti itu pun masih ada. Entah teman-teman mau percaya atau tidak, memang seperti itu. COVID-19 memang ada. Alhamdulillah, untuk itu atas kesembuhan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada dokter, perawat, dan staf yang telah membersamai saya selama di Wisma Atlet. Terima kasih juga kepada keluarga dan teman-teman yang setiap hari mendoakan saya dan memberikan dukungan positif sehingga bisa melewati ini semua. Sekali lagi terima kasih. Pandemi COVID-19 memang benar-benar merubah tatanan dunia, tapi saya percaya bahwa suatu saat ini akan berakhir. Entah sampai kapan, tidak akan ada yang bisa memastikan itu. Pesan dari saya, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat, dan tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Saya paham,
banyak di antara kita yang harus keluar mencari nafkah, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan harian. Tentu ini tidak mudah bagi mereka. Maka daripada itu, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan Allah permudah urusan bagi kita. Terima kasih sudah menonton video dari saya.